Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Ala ni'amillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasruhu wa wala min yaumi hadza ila yaumin akhir wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ulama al-kiramil afadil, hadratul muhtaramin, hadratul muhtaramat, ashabi ashabil ansor rahimakumullah. Enten pangarsanipun sedaya para alim, para ulama, sedaya para kiai, utaminipun sedaya para kiai wonten ing jajaran MPC NU saking Cendroto ingkang tansah kita mulyakaken saha ta'limi, sahabat-sahabat sedaya saking sahabat Ansor, sahabat Banser, sedaya keluarga besar Nahdlatul Ulama wonten ing Kecamatan Cendroto, sedaya pemirsa YouTube channel Ansor PAC Cendroto ingkang tansah kita mulyakaken saha kita hormati. Sebelumnya kita melanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam pada kesempatan kali ini, yaitu episode yang ke-7. Sebelumnya kita kaji kembali kemarin telah kita bahas berkaitan masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwa landasan doman dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah diantaranya adalah kita harus mengetahui, menghafal aqaid 50, yaitu sifat wajib Allah 20, sifat mustahil Allah 20, sifat wajib Nabi dan Rasul 4, sifat mustahil Nabi dan Rasul 4, sifat jaiz Allah 1, sifat jaiz Nabi dan Rasul 1. Jadi jumlahnya ada 50 yang nanti kita jumlahkan menjadi aqaid 50. Itulah landasan dasar dari akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Telah kita bahas, kita kaji kemarin, yaitu sifat wajib para rasul, yang insya Allah kita lanjutkan kembali, yaitu pada bait atau nadhoman yang ke-12. Tapi sebelumnya kita berwislah wal fasilah dulu pada seluruh masyayikh, pada guru-guru kita, semoga kita diberi keberkahan dalam membacakan, mengkaji kitab Aqidatul Awam ini. Mari kita buka dengan bacaan umum kitab dan berdoa bersama-sama. Liridho kauli syafaati rasulika Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li hadiniyatus sholihah wa kuliniyatus sholihah wa li husul maqasidina khusun tabarukan hadil musannif hadil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Mari kita tikrar bersama-sama nadhoman dari awal sampai nadhoman yang ke-14 dengan harapan nanti kita khatam kitab ini kita dapat menghafal seluruh dari bait nadhoman kitab Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu sarmata ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi
sabila dinil haqqi ghaira mubtadi abatu falam bi wujubil marifah min wajibil lillahi ishrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sa'atun tantadimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi kulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadhalu malaika wal mustahil diddu kulli wajibin fa'fani khamsina bi hukmin wajibi. Sebelumnya kami haturkan terima kasih pada sahabat-sahabat Ansor yang telah terkhusus pada ketua Ansor dan telah berikan sangat-sangat mendukung program dari Ansor dan dakwah, terkhusus pada multimedia yang bekerja keras dalam hal mengedit, menshooting dan desain kajian kitab tasawuf ini. Semoga kami hanya bisa mengaturkan jazakumullah ahsanal jazakumullah khairun katsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita mengkaji tentang sifat-sifat wajib para rasul dan nabi. Kami ralat kemarin bukan syarat sebagai nabi dan rasul, tapi sifat-sifat nabi dan rasul yang harus apabila seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah itu wajib mempunyai sifat 4, yaitu fatonah, siddiq, tabligh dan amanah. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin ya rabbal alamin. Wa jaizun lan iku sifat menang fi hakim ing dalem kang tetep ing dalem haqi para rasul bin arodin utawi sifat anyar bi khayne naqsin kang tetep kelawan urang-urangi derajat ka khafi fil marodi kaya endengi gerah. Syarhun yang mukallaf wajib nikodaken sifat wenangi para rasul. Ingkang setunggal inggih punika para rasul mungkin ketatrapan sifat ingkang tumrap datang menungso biasa. Asal sakinten boten dados sebabipun sudane derajat kados dahar sari gerah enteng lan sak panunggalanipun. Salah singkatnya bait Nadzoman ini menerangkan setelah kita mengetahui sifat wajib para rasul, para nabi dan rasul, yaitu ada 4, kita harus mengetahui sifat jaiz atau sifat bolehnya para nabi dan rasul, yaitu para rasul itu memungkinkan mendapati atau ketatrapan gimana ya? Ketatrapan itu mendapatkan sifat-sifat yang manusia biasa itu terkena. Contoh makan, manusia biasa sih makan. Wonten ing Quran disebutaken kana yakulani ta'am. Disebutaken pilih sengaja rasul, nabi rasul, nggih Kanjeng Nabi Isa alaihissalam diprotes oleh umatnya. Kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya Sayyidah Maryam yang manusia yang sama-sama mempunyai kebiasaan makan sama seperti manusia biasa. Contoh di sini makan
minum, tidur, dan kalau sakit-sakit yang ringan, dan menikah, dan yang lain-lain. Dikecualikan sakit yang ringan itu, yang tidak semuanya kebiasaan-kebiasaan manusia biasa yang tidak mengurangi derajat sebagai nabi dan rasul. Kalau di sini disebutkan sakit yang bisa mengurangi derajat para rasul dan nabi, contoh gila atau penyakit kusta, JMP atau yang lain disebutkan di sini. Panjang Sedoyo bisa mengkaji sendiri dalam kitab Nurul Dholam keterangan, yaitu disebutkan, saya bacakan sedikit. Ayajibu alam kulli mukallafin ayat taqita anal jaiza fi haqqi rasul wal anbiya alaihi salatu wassalam uqul a'rad al bashariyah la tu'addi la naqsin fi maratibim al aliyah kal maratil khafif wa nahwihi kal aqli wa syarri wa bayi wa syir'i wa safri ila akhirih. Wa amal a'radu al mustahilatu alaihim kal baros wal juzam wal anat wa sawatul jism wa somam wal amal wal bakam wa salal kamau kamakol. Di sini disebutkan kebiasaan atau yang mustahil atau sakit-sakit yang mustahil bagi seorang nabi dan rasul. Dicontohkan sih baros itu mungkin penyakit belang atau kusta atau apa, buta atau tidak mendengar, bisu dan pincang atau PC itu kira PC juling, masa nabi gak juling. Nah, jelas itu mengurangi derajat sebagai seorang nabi dan rasul. Itu keterangannya. Kita lanjutkan. Saya bacakan keterangan di tengah, yaitu keterangan syarah Nurul Dholam, yaitu Simbaki Nawawi menambahkan, "Tsumma ilam annahu lam yakun nabiyyun min anbiya umsa wala raqiqon." Nabi, tidak ada nabi yang dijadikan oleh Allah, yaitu seorang nabi dari perempuan atau rokikon, budak. Tidak pernah terjadi. Wa amal qaul bi nubuwwati sitatin nafarin minal insan fa huwa marjuhun. Wa tika sitatu ya Maryam wa Asiyah wa Hawa wa Ummu Musa wa ismiha Yuhanna. Kalau ada qaul yang mengatakan dari perempuan yang diakan dan nabi rasul, itu fawal marjuh. Di marjuh itu ada perdebatan, yaitu diantaranya yaitu Sayyidah Maryam, Asiyah, Hawa, Ummi Musa, wasmuha Yuhanda, yaitu bernama ibunya Nabi Musa yang bernama Yuhanda, Siti Hajar dan Sarah. Di sini disebutkan wa amma Luqman falaisa nabiyyan li annahu kana abdan tsumma utiqa bal kana tilmidzal anbiya li annahu warada annahu kana talamadu li alfi nabiyyin. Ada qaul yang mengatakan bahwa Luqman yang sangat masyhur dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an sampai ada surat yang membahas, yaitu seorang alim yaitu bernama Luqman. Beliau adalah bukan nabi, tapi seorang hamba yang kemudian dimerdekakan. Tapi beliau adalah murid dari para nabi. Yang diceritakan bahwa seorang nabi dan rasul yang bernama Nabi Daud itu pernah berguru, mendengarkan majelis beliau, yaitu Sayyid Luqman ini. Ini masalah penyebutan nabi dan rasul, keterangan tambahan dari kitab Nurul Dholam. Nah, ini menerangkan secara singkatnya begitu.
Kita lanjutkan. Ismatuhum utawi lineksane para rasul dan para nabi, atau sifat maksumi para nabi dan rasul, kasairil malaikati kaya sekabehane para malaikat, iku wajibatu mesti. Wa fadhalu lan ngungguli sapa rasul lan para nabi malaikatan ing malaikat. Sarhun tiyang mukallaf jalan istri wajib ngikutake bilih para anbiya lan mursalin punika maksum. Tegesipun lineksa saking dosa. Mekaten ugi sedaya malaikat. Dene pangkatipun anbiya mursalin punika sak nginggilipun para malaikat. Keteranganipun, kesimpulanipun bahwa setiap nabi dan rasul mempunyai sifat maksum, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang melanggar. Itu bisa kita ambilkan keterangan bahwa nabi itu dijaga, punya sifat maksum. Kalau kita sebagai manusia biasa tidak mempunyai sifat ismah atau maksum itu. Seperti halnya para malaikat. Terlebih malaikat secara iman ini bertambah terus malaikat. Kalau kita sebagai manusia, dan ada yang menyebutkan, maaf ini syarat, bahwa iman itu bagi seorang nabi dan rasul bertambah terus. Kemudian sebagai manusia biasa kita itu kadang berkurang dan bertambah kondisional. Kalau malaikat stagnan, ini standar. Karena para malaikat diperintah Allah, diperintah sujud terus, diperintah beribadah terus. Jadi nggak ada disebutkan tidak ada nafsu, cuma mengikuti perintah Allah. Jadi nggak naik nggak turun. Ada satu pendapat daripada salah satu ulama mengatakan makalah seperti itu. Wa fadhalu malaikatan, dan derajat para nabi dan rasul jelas lebih dari malaikat. Kemudian kami sebutkan bahwa jumlah nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Seluruh dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW jumlahnya 124.000. Kemudian kita ringkas, semoga kita mengetahui berjumlah 313. Bisa kita dapatkan nama-nama beliau para nabi dan rasul berjumlah 313 di kitab Syarah dari Riyadul Badiah karangan Syekh An-Nawawi Al-Mantani. Bisa kita kaji sendiri. Itu namanya beliau ada di kitab tersebut. Kemudian 313 ini kita ringkas lagi, kita peras lagi menjadi 25. Yang 25 yang wajib para mukallaf, laki-laki dan perempuan, wajib mengetahui nama-nama para nabi dan rasul. Siapapun itu yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ditanya nabi-nabi rasul 25 kok tidak hafal ya, perlu dipertanyakan tuh. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa nabi coba disebutkan? Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berjumlah 25, kok tidak mengetahui? Itu bisa dipertanyakan keaswajaannya. Kemudian Nabi 25 ini 100 derajat kita ringkas lagi menjadi 5 yang terkenal dengan Rasul atau Nabi Ulul Azmi, yaitu yang pertama Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, baik jumlah 5. Itu secara derajat. Kemudian tingkatan, saya bacakan
maqalah atau maqal qaul wa fadlul malaikah. Ai anal anbiya'a wal mursalin afdal minal malaikah. Para nabi dan para rasul jelas lebih afdal, lebih utama dari para malaikat. Fa afdalum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ayalihi sayyiduna Ibrahim. Yang pertama paling afdal, paling utama yaitu nabi kita, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyusul Nabi Ibrahim. Seterusnya Fasaiduna Musa, Fasaiduna Isa, Fasaiduna Nuh. Yang kemudian disusul Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir Nabi Nuh. Yang kemudian kita disebutkan oleh para ulama jadi Nabi Ulul Azmi. Kok disebut Ulul Azmi? Karena tingkat kesabaran menghadapi cobaan, menjadi cobaan dari para umat dan menanggung berbagai tantangan dalam dakwah dan apapun itu mengajak menjamah Allah, itu paling dahsyat. Fayajibu ma'rifatu tartibi haulal khamsah. Urut atau tertib 5 nabi ini wajib kita ketahui. Kemudian Tsummal anbiya khairul rusul matawi maratibi indallah tsumma ru'asaul malaikah ka sayyidina Jibril wa nahwihi kahmal arsy wa hum arba'atun al-an. Secara martabat atau derajat, para malaikat juga mempunyai derajat sendiri, yaitu Roisul malaikah, yaitu paling utama, yaitu Sayyidina Jibril, malaikat Jibril paling utama. Kemudian disusul yang lain, malaikat-malaikat yang membawa aras dan yang lainnya. Ini keterangan bait ismatum kasairil malaikah wajibatun wa fadlu malaikah. Singkat saja, mari kita teruskan. Wal mustahilu utawi sifat muhal iku didu kulli wajibin, dadi lelawane sekabehane sifat wajib. Fahfat mongko ngapalno sapa sira, to ngreksa sapa sira li khamsina marang aqaid 50 bi hukmin kelawan hukum wajibin kang wajib. Sahar dia mukala punika wajiban nekodaken sifat muhal Gusti Allah lan sifat muhal para rasul, dene wilanganipun sifat-sifat muhal punika sami kalian wilanganipun sifat wajib. Awit sifat muhal punika lelawanipun sifat wajib. Bila lajeng wonten dawuh tiyang mukala wajib ngapalaken apa diseged. Jalaranipun tanganipun niki wonten ing andhap wonten keteranganipun singkat mawon. Secara singkat, sifat mustahil bagi Allah yaitu berlawanan dengan sifat wajibnya Allah. Kita sudah mengetahui sifat wajibnya Allah berjumlah 20, berarti sifat wajib mustahil Allah juga 20. Sebagai contoh, kita syairkan Allah wujud kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wa dariyah udra irada ilmu haya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakalliman. Dari wujud sampai kaunuhu mutakaliman. Contoh wujud, Allah wujud, ada. Kebalikan atau mustahil dari sifat wujud, yaitu tidak ada, adam. Allah kita punya sifat terdahulu, paling dahulu. Kebalikan atau mustahilnya baru, dus, dan seterusnya. Begitu juga sifat mustahil dari para rasul. Kita telah mengetahui sifat
wajib para rasul dan nabi yaitu ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kebalikannya, sifat mustahil para rasul juga ada 4. Yang pertama siddiq, teman, tidak pernah berbohong. Kebalikannya mustahilnya kidbun, berbohong. Kemudian amanah, kebalikannya mustahilnya khianat, tidak bisa dipercaya. Tabligh, menyampaikan. Mustahilnya menyembunyikan apa wahyu dari Allah. Yang terakhir fatonah, cerdas. Kebalikannya baladah atau dungu. Dungu itu saya teringat, dungu itu karena akhir zaman ini banyak yang mengaku nabi dan rasul. Akhir-akhir ini suatu berita ada yang mengaku sebagai nabi dan rasul. Kita lihat jelas nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi sesudahnya. Kok ada yang mengaku sebagai nabi? Jelas kita wajib tidak percaya. Bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fenomena nabi baru atau yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad bukan hanya terjadi pada akhir zaman ini, ketika Nabi Muhammad masih sugeng, masih hidup, pernah terjadi orang yang mengaku nabinya itu dalam ceritanya yaitu Musailamah. Ada yang mengatakan Musailimah, ada yang Musailamah. Dia itu mengaku nabi ketika Nabi masih hidup. Kemudian ketika zaman Sayyidina Abu Bakar bertambah pengikutnya, kemudian ditumpas oleh Sayyidina Abu Bakar, yaitu dalam perang Yamamah. Ketika Sayyidina Abu Bakar kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar berlanjut sampai akhir zaman. Besok ada yang mengaku nabi lagi. Kemarin di Indonesia juga ada yang mengaku nabi, yaitu dari ormas apa itu, Gavatar atau apa itu. Ternyata di balik itu juga mengaku sebagai nabi. Itu salah satu fenomena-fenomena yang kita jumpai yang terus jelas berlawanan dengan akidah kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu sebagai landasnya kitab ini menerangkan Aqidatul Ulama dan menerangkan dasar-dasar dari pedoman atau landasan keyakinan kita sebagai orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin ini yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan berkaitan dengan sifat-sifat wajib Allah, sifat-sifat mustahil Allah, dan sifat Nabi dan Rasul yang berjumlah 50 yang kita satukan menjadi aqwad 50 adalah dasar-dasar kita mengaku sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah khususnya. Semoga yang kami sampaikan banyak manfaat dan mohon ada khilafan kekurangan dalam penyampaian penyajian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita lantunkan sebelum kita tutup dengan berdoa, kita lantunkan 4 bait terakhir sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala anbiya dawi fatona bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadhalu malaikah wal mustahilu itu kulli wajibin fa'fad bi khamsina bi hukmin wajibin. Mari kita tutup dengan berdoa, semoga apa yang kita titipkan ilmu kita pada kajian kesempatan kali ini pada Allah, semoga kita membutuhkan dikembalikan lagi
pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa fahimtuhu fardudhu ilayya inda hajati ilahi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Banyak kesalahan, khilaf kami selaku tim Rijal Ansor dan dakwah menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.